Kondisi korban saat itu ada yang terpotong, patah tulang atau pecah kepalanya. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Kasus pembunuhan kiai dan guru ngaji di Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1998 silam masih menjadi misteri. Hingga saat ini, kasus pembunuhan yang disebut dilakukan sekelompok ninja itu belum juga terungkap, baik pelaku, dalang maupun motif yang melatar belakangi. Kasus pembantaian itu memang tak berulang, namun memori kelam itu tak akan pernah hilang, terutama bagi keluarga yang menjadi korban. Mereka menjadi yatim, janda, bahkan sebatang kara karena ayah, suami, ibu, dan orang-orang terdekatnya tewas dibunuh. Berdasarkan data pemerintah, total terdapat 115 korban tewas di 20 kecamatan dalam tragedi berdarah tersebut. Sementara, menurut data tim pencari fakta bentukan PBNU, lebih banyak lagi, yakni 143 orang. Kasus pembantaian kiai dan guru ngaji di Banyuwangi awalnya dimulai dari isu dukun santet. Saat itu, orang-orang yang dianggap menjadi dukun santet tiba-tiba didatangi dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat menyebut pelakunya seperti ninja. Selain karena memakai pakaian serba hitam dan bercadar, mereka juga disebut memiliki kesaktian karena bisa muncul dan menghilang begitu saja. Tak hanya itu, mereka juga disebut bisa merangkak di dinding hingga melompat di batang pohon kelapa. Pada keterangan lain, ninja tersebut juga disebut menggunakan handy talkie setiap kali beroperasi. Mereka kerap beraksi saat malam hari. Di tempat sasarannya, lampu akan mendadak mati. Setelah itu, ninja masuk dan menjalankan aksinya. Pada hitungan menit, korban yang menjadi target ditemukan tewas bersimbah darah dengan berbagai luka. Kondisi korban saat itu ada yang terpotong, patah tulang atau pecah kepalanya. Salah seorang tokoh Banyuwangi, M. Ridwan, mengakui cerita itu. Ia mengatakan dirinya juga termasuk yang pernah menjadi sasaran. Dia menceritakan bagaimana saat malam hari di atap rumahnya, tiba-tiba muncul suara orang berjalan. Tapi pas dilihat, tidak ada apa-apa. Lalu muncul lagi di atas pohon kelapa. Pokoknya mencekam sekali. Menurut beberapa catatan, pembunuhan pertama kali terjadi pada Februari 1998. Namun, pada bulan berikutnya, korban yang tewas justru bertambah banyak. Ironisnya, mereka yang tewas ternyata bukan hanya orang-orang yang disebut memiliki ilmu hitam atau santet, tetapi justru para kiai dan guru ngaji. Pasca kejadian itu, Bupati Banyuwangi kala itu mengeluarkan radiogram. Isinya menyerukan kepada aparat pemerintah untuk mendata dan melakukan pengamanan terhadap beberapa tokoh, terutama kiai dan guru ngaji. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pembantaian semakin brutal. Setiap hari, korban yang tewas justru bertambah banyak, antara 2 hingga 9 orang. Beberapa di antara mereka adalah tokoh-tokoh yang sempat masuk dalam pendataan. Itu sebabnya, Bupati kala itu banyak mendapat protes. Bahkan, sekelompok masyarakat juga meminta kepada Bupati untuk mundur dari jabatannya. Sebab, informasi radiogram Bupati itu justru menjadi petunjuk bagi para ninja untuk mendatangi target dan melakukan pembantaian. Pasca peristiwa itu, situasi semakin genting sebab korban terus berjatuhan tanpa bisa dikendalikan.
Khawatir akan banyak kiai yang menjadi korban, sejumlah pesantren pun menghimpun kekuatan. Mereka menggembleng para santri dengan ilmu kanuragan. Selain itu, mereka juga dipersenjatai dengan bambu kuning yang telah diberi doa. Tujuannya agar mereka siap sewaktu-waktu menghadapi ninja yang datang. Selain perlawanan fisik, para santri juga diajak untuk melakukan perlawanan batin dengan cara mengamalkan sejumlah bacaan doa selepas salat maghrib dan subuh. Tujuannya agar terhindar dari serangan ninja yang membabi buta. Upaya para santri ini pun diikuti oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong mencari bambu kuning, lalu membawanya kepada kiai yang dianggap alim untuk didoai. Pada perlawanan itu, ada beberapa ninja yang berhasil ditangkap warga. Mereka selanjutnya dipukuli, termasuk diseret dengan mobil dan dibakar. Bersamaan dengan fenomena ninja, di Banyuwangi waktu itu juga mendadak banyak orang gila berkeliaran di jalan. Bahkan, banyak di antara mereka yang juga ditangkap warga dan dihakimi hingga tewas, sebab mereka dianggap sebagai ninja yang menyamar. Tak lama berselang, fenomena ninja di Banyuwangi itu pun reda dan menghilang. Anehnya, fenomena orang gila pun ikut menghilang begitu saja. Hingga saat ini, kisah kelam tragedi ninja Banyuwangi masih menjadi misteri. Tidak diketahui siapa dalang di balik pembantaian itu.